Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat semua. Untuk memulai mata kuliah saya, baiklah kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita membahas tentang mata kuliah biomedik gastrointestinal system. Nah, apa itu gastrointestinal system? Nah, bahasa Inggris ya. Untuk hari ini kita membahas tentang saluran pencernaan. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini kita bahas tentang saluran pencernaan itu apa. Nah, ini kita lanjut tentang pengertiannya dulu. Kita taunya makan ya, hari-hari kita butuhnya makan. Nah, makan itu apa? Makanan itu apa? Hanya makan doang ya? Tidak juga ya. Kita harus makannya untuk saluran pencernaan kita, seperti apa yang kita konsumsi makan sehari-hari. Nah, pencernaan makan ini adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Nah, apabila kita makanan yang kita makan dikonsumsi dari yang makanan yang kita pegang itu dalam atau sendok kita masukkan ke mulut itu dalam bentuknya lebih besar ya daripada porsi di dalam mulut kita. Dan untuk mulut ini fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah dalam makanan yang dari yang besar menjadi yang kecil. Nah, untuk saluran pencernaan itu apa? Nah, kita tadi kan bahas tentang gastrointestinal system. Jadi saluran pencernaan adalah sistem organ dalam hewan ataupun manusia multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien serta mengeluarkan sisa proses melalui dubur atau anonim menurut tahun 2020 ya. Jadi dia apabila kita makan menghasilkan energi, menghasilkan nutrien, menghasilkan vitamin, menghasilkan lemak, dan mengeluarkannya dari apa yang kita makan melalui dubur atau anus dalam proses pembuangan ya. Kemudian saluran pencernaan itu makanan itu apa? Saluran yang menerima makanan dari luar, kemudian mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh, dan dengan jalan proses inilah pencernaan dikunyah dulu, pengunyahan, kemudian ditelan, dan hasil yang proses kita makan yang kita telan itu kemudian dia bercampur di dalam perut kita, dalam organ tubuh kita ya, dengan enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut atau oris sampai ke anus menurut Saifuddin tahun 2006. Kemudian fungsi utama sistem pencernaan itu apa? Nah, sistemnya dari yang memindahkan zat nutrien, zat yang sudah dicerna di dalam mulut kita, makanan yang sudah dicerna, baik itu minuman atau makanan dan garam yang berasal dari zat makanan yang kita makan. Nah, itu untuk distribusikan ke sel-sel melalui sirkulasi dalam tubuh kita. Nah, apabila yang kita makan itu untuk menambahkan energi, untuk menambahkan fungsi dalam metabolisme tubuh kita. Nah, zat makanan ini apa aja? Sumber energi bagi tubuh seperti ATP, mitokondria yang kemarin kita bahas tentang sel ya, yang dibutuhkan sel-sel untuk melaksanakan tugasnya, baik itu mitokondria, lisosom. Nah, dalam tubuh kita yang kita makan yang untuk mencerna dalam proses organ tubuh kita. Kemudian proses pencernaan makanan itu manusia ada dua macam, yaitu satu proses pencernaan mekanik, yaitu melalui bentuknya besar atau kasar menjadi kecil atau halus. Jadi dari mulut kita mekanik, dalam mulut kita mengunyah dan menelan kan. Kemudian kedua proses pencernaan kimiawi, zat yang kompleks menjadi sederhana dengan enzim. Jadi dia mencerna dalam tubuh kita yang umumnya itu kompleks vitaminnya menjadi enzim yang sangat dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Kemudian susunan saluran pencernaan terdiri dari apa saja? Ada 8. Jadi dari mulut, oris, kemudian ke faring, dalam leher kita ini tekak, esofagus, kerongkongan. Nah, kemudian retikulus lari ke lambung. Kemudian intestinus minus, usus halus di bagian organ tubuh kita ya. Di dalamnya ada duodenum atau usus namanya. Nah, usus ini ada 12 jari namanya. Kemudian jejunum, ileum. Nah, kemudian intestinus major itu adalah usus besar di dalam tubuh kita. Namanya di cecum, kolon, ascendens atau transversum.
kemudian ke raktum. Raktum itu dekat anus di bagian bawah. Nah, kemudian terakhir ke anus. Nah, ini saya gambarkan morfologinya untuk yang sistem organ pencernaan. Dari sini, dari mulut, dari lidah yang kita makan, mulut yang kita kunyah, mulut ini giginya untuk menggigit, mencerna dari makanan yang besar itu menjadi halus, kemudian sampai ke faring, kemudian sampai ke trakea, terus kemudian esophagus, marilah ke perut, ke organ usus halus dan usus besar, ke rektum dan ke anus pembuangan. Nah, ini yang di samping adalah organ jari jantung, dari fungsi dari vena kanan terus ke hati, ini ke jantung. Nah, ini aliran darah dari vena hati terus ke limfa, dari arteri. Jadi proses peredaran darah dalam tubuh kita, apa yang kita makan itu dia akan terus mengalir ke lambung, pankreas, usus halus, kolon, dan arteri interior, posterior, ke bagian tubuh kita ini. Nah, inilah fungsinya. Kemudian kebutuhan agar makanan yang dicerna secara optimal itu harus mempunyai persediaan apa saja? Air, elektrolit, dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh metabolisme tubuh kita. Yaitu pertama, pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Nah, apa yang kita makan dicerna dulu, dikunyah gitu kan, bisa sebelah kanan, kiri, ke gigi kita sebelah kirinya. Jadi apa yang untuk menggerakkan makanan yang kita makan itu konsumsi melalui saluran pencernaan kita ini. Kemudian kedua adalah sekresi getah pencernaan di dalam tubuh kita kan, ada sekresinya, pembuangannya, kemudian absorpsi, kemudian diserap hasil dari yang cerna kita dalam tubuh kita ini. Hasil absorpsi dari penyerapan hasil dari pencernaan yang kita makan, ada baik itu makanan, air, elektrolitnya, semuanya bersirkulasi dalam darah. Yang keempat, nah melalui organ gastrointestinal, melalui organ-organ pencernaan dalam tubuh kita yang membawa zat-zat yang absorpsi agar metabolisme kita itu bisa mempertahankan agar kondisi kita dalam keadaan mendapatkan energi, sehat maupun vitamin ya. Kemudian pengaturan semua fungsi oleh sistem saraf dan hormon. Nah, apapun yang kita makan, hormon juga akan bergerak, saraf juga akan bergerak apabila kita mengunyah. Jadi perintah dari otak saraf kita mengunyah dalam makanan atau kita meminum itu semuanya bekerja mengatur semua sistem organ tubuh kita. Nah, kemudian ini adalah saya gambarkan tentang fungsi mulut ya. Nah, fungsi mulut ada bagiannya membran mukosa, fruktum, terus kelenjar subtitinal, ductus, kemudian kelenjar submapular. Nah, ini ada corpus, ductus. Nah, bagian inilah untuk mengunyah dalam proses awal kita memakan dalam proses mulut kita. Nah, kemudian dia lari ke lambung. Nah, apabila kita telat makan, lambung kita akan merasa sakit. Itu mah yang diproses dalam metabolisme tubuh kita. Nah, lambung ini akan merasakan sakit apabila kita telat makan, apabila kita kebanyakan makan. Nah, lambung ini adalah memompa proses dari apa yang kita makan, dari yang kita telan dari mulut kita. Dia akan memberikan reaksi dalam tubuh kita. Kemudian lambung ini ada bagiannya, ada bagian kutus dan sebagainya ya. Kalian bisa belajar dari sini, subclosa, corpus, kemudian rugas mucosa, duodenum, dia ada saluran ke lambung dan ke usus nanti. Nah, ini bagian usus besar. Nah, ada yang usus kecil. Nah, ini usus besar, ini adalah proses untuk makanan yang untuk menyerap awalnya ya. Jadi dia ada di kolon transversum, kemudian ada di kolom asterdem. Jadi dia ada kolon descendens, rectum, ke usus buntu. Nah, ini dia usus buntu di bawah sini, dekat dengan usus besar. Hati-hati. Jadi apabila kita makan, usahakan dalam mengunyah prosesnya dalam halus, dalam keadaan benar-benar lembut dalam tubuh kita. Jadi dia menyerap dalam usus, dia akan tidak terjadi tidak normal atau pembengkakan sebagainya ya.
yang kita tidak inginkan ya. Kemudian hasil dari makanan itu lari ke anus. Nah, ini bentuk anusnya. Bentuk anusnya itu kecil kayak seperti kacang biji tanah itu. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian pengaturan hormon. Nah, pengaturan hormon ini yang kita makan itu juga mengandung hormon yang kita peroleh dari hasil yang kita makan. Kemudian yang pertama itu gastrin namanya. Gastrin ini terdapat dinding lateral genjar atau astrum mucosa. Jadi di lambung juga reseptornya perantara respon gastrin. Dia juga menghasilkan gastrin di lambung itu terhadap perubahan isi lambung yang mikrofilus mukosa pada lambung. Jadi apa yang kita makan, misalnya kita pedas, lambung akan terasa sakit. Jadi ada reaksinya dalam lambung kita karena dia mengatur hormon dalam peredaran tubuh kita. Kemudian golesistonin, preskresimin atau CCKPZ itu adalah kolesitonin dan pankreosimin. Jadi ada enzimnya. Terus sekretin itu adalah meningkatkan sekresi bikarbonat oleh sel-sel pankreas dan sel saluran empedu. Jadi dia hormonnya itu dalam sekresi bikarbonat dalam pankreas dan saluran empedu juga. Kemudian glukosa insulin tropik itu yaitu menghambat sekresi dan metabolisme dalam lambung kita. Jadi apa yang insulin makanan nasi mengandung zat tinggi karbonhidratnya, glukosanya tinggi, jadi dia menginsulin dalam menghambat sekresi apabila ginjal kita dan metabolisme lambung kita bermasalah gitu ya. Jadi dikurangi porsinya apabila kita banyak makan yang karbo, glukosa dalam tubuh kita agak berkurang ya. Nah, kemudian fase pengendalian gastrointestinal. Nah, fase pengendalian untuk pencernaan ini ada fase sefalik namanya untuk reseptor di kepala. Nah, reseptor untuk saraf pada otak kita. Kemudian fase gastrik itu juga hormon pengaturan refleks rangsangan pada dinding di lambung kita. Kemudian ketiga fase internal rangsangan dalam lumen usus dengan perengganan, keasaman, kemudian osmolitas dan pencernaan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi setiap fase-fase untuk pengendalian pencernaan makanan kita juga harus hati-hati. Ada 3, kepala, kemudian di lambung, kemudian di bagian usus. Nah, proses pada makanan itu porsi yang kita makan sebaiknya jangan berlebihan, tapi secukupnya untuk menambahkan metabolisme dalam tubuh kita agar dalam organ-organ tubuh kita juga dapat dikendalikan oleh rasa lapar atau rasa haus dalam tubuh kita ya. Nah, hanya untuk kebutuhan yang sangat memenuhi untuk tubuh kita saja. Kemudian proses pencernaan makanan yang pertama adalah pengunyah, kemudian menelan atau deklusi yaitu tahap voliter, faring, dan esofagus. Jadi apabila kita mengunyah, kemudian kita menelan dari tahap voliter di gigit faring ini, di gigi, kemudian di esofagus di leher. Kemudian pengaturan sarafnya pada tahap penelanan, kita menelan makanan pelan-pelan, kemudian peristaltik primer atau sekunder, makanan itu lari ke lambung. Nah, kemudian lanjut lagi ke fungsi motorik pada proses lambung kita ini. Fungsinya apa? Yang pertama, menyimpan jumlah makanan sebagai duodenum di usus. Kemudian mencampur makanan dengan sekresi di lambung. Kemudian mengosongkan makanan dengan lambat dan lambung ke usus halus. Nah, jadi mengosongkan apabila kita sudah kenyang, stopkan dulu, jangan bertambah lagi agar lambung dalam usus kita itu dalam keadaan sehat. Kemudian faktor refleks duodenum. Jadi faktor apa yang kita efek sampingnya dari di lambung itu? Pertama langsung dari duodenum ke lambung ke sistem enterik ke lambung lagi. Jadi peredaran ke lambung itu dia sensoriknya lagi ke lambung lagi. Jadi harus hati-hati. Kemudian melalui saraf enteristik yang mengarah ke ganglia simpatik dan kembali lagi lambung melalui saraf simpatik. Jadi lambung itu prosesnya ya. Jadi nervus, yang ketiga nervus vagus ke batang otak menghambat ke sinyal eksutatorik jadinya namanya ya. Kemudian pergerakan usus halus yaitu menyebabkan pencampuran dan pendorongan. Nah, inilah pergerakan usus halus yang di dalam tubuh kita ini menyebabkan
pencampuran dalam proses tubuh kita dan mendorong ke bagian ke anus. Nah, kemudian gerakan kolon. Gerakan kolon itu, gerakan usus itu adalah dari air, dari metabolisme air dan elektrolit langsung ke bagian feses sampai dikeluarkan. Jadi apa yang kita makan, bahan dari yang kita makan menjadi air bercampur dengan makanan, dia dikeluarkan melalui feses. Kemudian gerakan yang bercampur itu disamakan kontraksi gabungan usus besar melalui ke anus. Kemudian gerakan yang mendorong apabila kita gitu kan. Nah, keluarlah gerakan dari ke arah anus melalui gerakan massa namanya. Kemudian defekasi. Defekasi itu adalah gerakan dari massa mendorong feses untuk mereaksi reaksi untuk kita meteran gitu, refleksnya kontraksinya rektum dari rektum ke freksesi sikter ke anus. Kemudian kelenjar sekretori menjadi dua fungsi. Nah, yang pertama yaitu enzim pencernaan yang disekresi sebagian rongga mulut dari yang mulut sampai ke ujung distal aerium dan kelenjar mukus dari mukosa sampai ke anus. Jadi prosesnya dari mulut ke kerongkongan, ke leher ini, ke esofagus, sampai ke lambung, ke usus besar, sampai ke rektum, sampailah ke anus ya. Kemudian metabolik zat makanan. Nah, metabolik zat makanan apa saja yang kita butuhkan? Pertama, makanan itu apa ya? Kita makan kan, taunya makan kenyang gitu kan, enggak mesti. Kita harus makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Makanan adalah salah satu kebutuhan esensial tubuh kita. Jadi makan yang tidak hanya harus kenyang saja, tapi memenuhi enggak vitamin, protein, lemak dalam tubuh kita. Jadi makanan itu ada salah satu esensial dalam tubuh kita, dalam kebutuhan tubuh kita. Jadi upayakan dalam memakan kita harus komposisikan dalam makanan itu sendiri kita makan ya. Kemudian fungsinya apa? Adalah untuk substansi yang kita dapat gunakan itu sebagai bahan untuk pembakaran. Jadi pembakaran metabolisme dalam tubuh kita, membangun untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan pertumbuhan jaringan. Jadi apabila anak kecil atau yang dewasa ataupun orang tua itu adalah untuk metabolisme untuk pertumbuhan bagi si anak ataupun orang tua ataupun bagi kita sendiri apabila kita memakan, itu fungsinya. Nah, kemudian dalam pencernaan ini ada 3, pencernaan karbohidrat, pencernaan lemak, pencernaan protein. Nah, karbohidrat itu kan kalian sudah tahu kan, seperti nasi, seperti jagung. Nah, karbo itulah namanya bentuk ada 3, polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Nah, untuk pencernaan lemak ini adalah dicerna dari mulut sampai ke lambung. Jadi lemak yang kita makan seperti daging gitu kan, lemak kan, jadi dari mulut sampai ke lambung dia larinya. Kemudian lipase memecahkan lemak itu menjadi asam lemak dan gliserol diabsorpsi di usus halus. Jadi dia menyerap ke terakhir di usus halus. Dari metabolisme untuk memecahkan lemak itu dia akan menyimpan di usus halusnya. Kemudian pemecahan protein, pencernaan proteinnya apa saja yang kita makan seperti daging, telur. Nah, ikan jadi dicerna di dalam mulut pertamanya awalnya, kemudian pencernaan itu dimulai dari lambung sampai ke enzim namanya enzim pepsin. Jadi pencernaan yang kita makan baik itu karbohidrat, protein, lemak, dia tidak hanya langsung aja dari mulut sampai ke anus, tidak, tapi karbo itu dia menyerap dulu ke lambung sampai ke usus halus. Nah, apabila pencernaan lemak itu dia dari ke mulut sampai ke usus halus. Nah, kalau yang karbo dia sampai ke mulut sampai ke bagian usus besar. Kalau pencernaan protein dia dari mulut sampai ke bagian lambung di enzim namanya enzim pepsin. Nah, begitu ya. Jadi untuk pencernaan hari ini saya jelaskan untuk menambah
pengetahuan saudara untuk memahami dalam pencernaan makanan. Jadi tidak hanya makan itu hanya kenyang saja, tapi makanlah yang bergizi menurut komposisi dalam tubuh kita, agar dalam organ-organ dalam tubuh kita ini dalam keadaan sehat dan normal. Nah, baiklah, apabila ada pertanyaan atau kurang paham, boleh bertanya nanti di WA saya atau di Classroom, saya akan menjawab. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.